Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ala rasulillah ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mi'atu darajah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu yang kenapa kita harus bertakwa? Karena ketakwaan itulah yang akan menjadikan kedudukan akan semakin mulia. Allah firmankan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian sebagai konsekuensi akibat adalah adanya nikmat di dalam surga. Kemudian nanti ucapkan bahwa wal jannatu mi'atu darajah. Dan surga itu ada 100 tingkat. Tingkat pertama adalah sampai tingkat yang ke-100. Kenapa ada 100 tingkat? Ya, karena amal juga bertingkat-tingkat. Ya, kalau kita ini namanya sekolah, ada namanya SD, SMP dan seterusnya, kelas 1, kelas 2 itu adalah satu tingkatan-tingkatan. Nah kemudian sewajarnya setiap orang itu menginginkan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi. Nah terus bagaimana caranya? Dengan cara memperbaiki ibadah-ibadahnya. Ya, maka kemudian sebagian perkara yang harus kita minta tolong kepada Allah untuk memberikan kita kemampuan untuk beribadah yang lebih bagus. Suatu saat ketika ada seorang sahabat yang minta untuk diajari suatu amalan supaya dia itu lebih dekat kepada Allah. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Suatu saat ketika dia sedang di masjid bersama Rasul, kemudian Rasul bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni la'uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, I love you. Aku cinta padamu, wahai Mu'adz. Kemudian diulangi sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Nabi juga usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada Mu'adz, latakan Nabi tubrikul sekolah kuliswatin, kamu jangan sampai meninggalkan
di dalam atau setelah sholat suatu doa yang ucapannya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni fi ibadatika, yang artinya ya Allah tolonglah, bantulah aku ini hambamu yang lemah pada untuk selalu ingat kepadamu, yang selalu syukur kepadamu. Yang ketiga, baguskanlah ibadahku kepadamu. Oh, yang pertama untuk selalu ingat kepada Allah. Apa panggilannya orang yang ingat kepada Allah? Yang pertama adalah akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah bahwa orang yang ingat kepada Allah akan menenangkan hati. Menghadapi apapun itu, kalau Allah sudah ingat maka tidak akan mendatangkan suatu ketakutan. Ketika Nabi Ibrahim sudah diikat oleh Raja Namrud, kemudian api sudah dinyalakan siap untuk dilemparkan ke dalam api. Terus Nabi Ibrahim berkata bahwa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir, mencukupi kepadaku Allah senikmat-nikmat wakil, nikmat dan nikmat penolong. Kemudian ketika Nabi dilemparkan ke dalam api, sebelum masuk api kemudian Allah berdoa pada api, ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, sekarang kamu jadilah dingin dan selamatlah si Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim betul-betul masuk ke dalam api, dia terasa dingin, bukan terasa panas. Bahkan ketika apinya padam karena kayak cair, sudah mustahil Ibrahim tidak meninggal di dunia, tapi tetap masih hidup. Contohnya, itu usahakan kita untuk selalu ingat berdoa. Yang kedua, bahwa orang yang ingat kepada orang yang tidak dapat digoda oleh setan. Ketika panjenengan sedang naik motor di suatu jalan, ada dompet yang jatuh, dibuka ada uang 1 juta, KTP, simpatnya, kartu ATM, alhamdulillah. Terus kalau kita ingat Allah, kemudian ya adalah itu bukan barang milik kita, itu miliknya orang lain, harus dikembalikan. Setan ini goda, ini tanggal 20 berhasil wis entek. Entek sesuk tuku meneh. Lah didik boleh. Kemudian dikembalikan, setan enggak bisa goda. Tetapi kalau nggak ingat kepada Allah, alhamdulillah tanggal 20 nanti kok ada det nombor, namanya orang tergoda dengan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diusahakan selalu bersyukur dan syukur atas nikmat-nikmatnya yang banyak, yang sedikit, bahkan pada musibahnya kita syukuri. Kenapa? Karena musibah itu adalah suatu proyek yang besar yang diberikan kepada hambanya. Ketika Nabi Ayub diparingi gerah budik 18 tahun, sang awak budikan Nabi tinggal lidah dan kedua mata. Tapi dia sabar, tidak masalah. Kalau kita mau bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur maka aku
aku akan menambah nikmatku kepada untuk yang kedua ya Allah disyukuri apapun yang ada diberikan kepada kita. Yang ketiga wa husni ibadatika ya Allah, baguskanlah ibadahku kepada pertama minta waktu seperti Nabi Ibrahim. Ya Allah, aku sudah membuat Ka'bah dengan selesai. Maka wa arina manasikana ya, tunjukkanlah kepadaku bagaimana manasiknya, tata caranya ibadahku kepadamu ya. Ibadah kepada sesuai dengan apa yang dikersakni Allah ya. Kalau orang itu bikin ibadah sendiri maka nggak akan diterima. Makanya kita semuanya usahakan untuk bagaimana beribadah dengan baik dan benar ya. Minta ditunjuki cara-cara yang benar. Kedua, diberikan kemampuan dan kemauan ya. Ada orang yang mampu tapi tak mau. Ada orang kita janin nek mau sholat apa itu? Sholat subuh ke janjane yo gampang tapi kadang-kadang tidak mau. Ada yang mau tapi tidak mampu ya. Nek panjenengan dihati-hati, panjenengan kita kan mau nggak naik haji sekarang mau tapi kan belum mampu gitu. Ada yang mampu tapi nggak mau, ada yang mau tapi nggak mampu. Terus jika keduanya ya mampu dan mau dan mampu ya, mau sholat berjamaah mampu dan mau akan jadi lebih baik ya. Kemudian orang itu kalau menunaikan ibadah dengan baik dan benar maka akan diberi petunjuk untuk ibadah yang lebih baik ya. Jadi salah satu cirinya amal itu diterima adalah menunjuki dan memberikan kekuatan untuk ibadah yang lebih berat dan lebih baik ya. Kita baca Quran 1 juz 1 hari one day one juz. Terus kita usahakan diikhlaskan. Allah akan berikan petunjuk bagaimana fadilahnya orang yang dapat baca 2 juz ya. Terus dia berlotok 2 juz. Terus ditulis lagi bagaimana fadilahnya orang yang membaca Quran dan tahu artinya ya. Terus lagi bahwa itu. Jadi kalau kita sudah ikhlas akan diberi petunjuk kekuatan menggunakan atau melaksanakan amal yang lebih baik. Yang makanya kita semuanya usahakan untuk semakin membaguskan amal-amal kita. Kalau belum mampu sekali minta dimampukan. Wa husni fi ibadatika ya, juga hal-hal baik yang kita belum mampu monggo diminta oleh Allah Ta'ala. Kita tahu ikhlas itu baik tapi enggak semua tuh bisa ikhlas. Kita minta Allah Ta'ala supaya diberi keikhlasan dan seterusnya ya. Kemudian perintah untuk berzikir kepada Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Ud'ullaha dzikran katsiran, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, ingat yang menyeluruh ya. Pagi, siang, sore, malam, di masjid, di rumah, di pasar, di sawah, atau tempat-tempat yang lainnya ya. Zikir sekali, 10 kali, sampai 100, sampai yang tidak terbatas. Kenapa lagi? Orang yang selalu akan diingat oleh Allah Ta'ala.
Kalau kita ingat Allah pada kita, ya namanya Bapak Ibu, monggo kita usahakan untuk banyak Allah dengan berbagai macam cara. Ada zikir lisan dengan cara menggunakan kalimat thayyibat, ya, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, atau istighfar. Zikir dengan hati, ya, hatinya selalu ingat kepada Allah. Zikir dengan sholat, zikir dengan baca dan yang lainnya adalah bentuk-bentuk yang diperintahkan pada kita, ya. Kemudian puasa bukan kewajiban dan juga maha sucikanlah Allah di pagi dalam di setiap saat. Jadi kita jangan menunggu, jangan sampai kita mencela Allah. Orang dan yang maha suci artinya dan yang tidak punya kekurangan, ya. Kalau orang-orang Yahudi itu ketika disuruh Pak, ya, mengatakan bahwa mayu'iltuwa qardun hasanah. Barang siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Terus orang itu kemudian mencela, Gusti Allah mau sabar, boleh utangan toh. Nabi mau, katanya barang yang mau pinjaman dalam pinjaman yang baik. Jadi Bapak Ibu nanti maksudnya Allah itu akan membalas orang yang beribadah seperti atau membalas atau melunasi hutangnya. Jadi Allah nggak punya hutang. Kalau kita sok ngantuk sok sebagai orang katakan lata untuk sinaku wala. Allah nggak bakal ngantuk, nggak bakal capek. Beda dengan kita. Itu dalam hal apapun kita bertasbih. Ketika kita mendoa tapi belum dikabulkan, katanya suruh mendoa, sudah berdoa berulang berbilang berkali-kali supaya rezeki dilancarkan, malah nggak lancar-lancar, ya. Katanya Allah maha kaya, ternyata sampai Allah nggak dikasih-kasih, ya. Di samping dan yang kaya, Allah juga maha bijaksana, ya. Lah kamu itu tipenya orang yang kalau sudah kaya tidak atau lupa kepada Allah. Tipenya tipe pahlawan, pahlawan itu sahabat Nabi. Ketika miskin sergap untuk beribadah, ya. Ketika kaya lupa untuk ibadah, yang kadang-kadang Allah tidak memberikan harta yang banyak kepada hambanya, dikhawatirkan kalau adanya fitnah tadi, ya. Katanya kalau sakit kalau untuk berdoa, ya, sudah didoakan orang satu masjid, Allah majlisi pulang, kok gak mari-mari, gak sembuh-sembuh, gitu. Karena zat yang maha menyembuhkan. Mengatakan kamu itu kalau tak sembuhkan sekarang, ya, proyeknya berhenti, pahala juga akan berhenti, ya. Makanya kamu tak tunda sembuhnya pekan depan, alhamdulillah apa lainnya wong sakit terus malah ini pekan depan kira-kira ucapnya alhamdulillah apa ilah. Kita susah latihan bahwa sakit itu adalah proyeknya Allah kepada kita, ya. Bahkan sudah sampai berkali kadang-kadang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menempati makom yang tinggi,
yang makotu tidak dapat kita capai dengan amal kebaikan, ya, bisanya dicapai dengan musibah. Sholat malam 19 rakaat saking kathah. Tapi kemudian ya bukan paksa sampai 23 rakaat. Nah, itu cuma 7 menit loh ya. Nah, itu kan kadang-kadang tidak banyak ingat. Lah sedangkan kamu kalau sakit, ya, sakit gigi semalam suruh kali boten saged sarene malah dikit astagfirullah, astagfirullah. Nah, kita akan jadi lebih baik dibanding dengan orang tadi. Usahakan selalu berkhusnul kepadamu. Kemudian bacaan zikir, ya. Qala rabbil alamin ayat. Ketika Nabi Zakaria itu, ya, mendoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya yaitu seorang anak supaya dapat meneruskan perjuanganku mendakwahkan agama kepada manusia. Terus kemudian diberi wahyu, ya, bahwa dia akan diberi anak. Terus kemudian minta ayat. Tandanya payotala, ya, mengatakan Allah Tuhan, Allah Tuhan, ayat bahwa yang pertama, kamu nanti tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Ya, awalnya saged, terusannya 4 boten saged panjenengan bablas selama 3 hari. Pada ayat pertama. Illa dan kecuali dengan isyarat, yaitu tandanya kalau akan diberi anak lagi. Kemudian setelah diberi anak, maka wantu bakat kafiro sebagai bentuk syukurnya kamu ingatlah dengan ingat yang banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti suatu saat kita diberi nikmat yang luar biasa, sudah divonis Pak Dokter kanker kandungan stadium 4, Pak Dokter angkat tangan, angkat kaki, terus dibilang Pak ini istrinya sudah nggak bisa disembuhkan, sudah dibawa pulang saja, menunggu pagi atau sore, terus dibawa pulang suami, ya, sampai di rumah kemudian istrinya berkata, Pak, saya minta titip kepadamu anak-anakku, ya, nanti kalau aku dipundhut Allah, taulah anak-anakku, anak, ya, kemudian saya tak mempersiapkan untuk menjemput kematianku. Terus berpikir loh, subhanallah, dan katanya lama-lama bukan mati tapi malah mari. Bahkan tahun depan malah hamil lagi, alhamdulillah. Itu terjadi di Bapak Ibu, ya. Seorang ibu yang kanker kandungan sembuh bahkan bisa hamil lagi, ya. Kemudian Allah sama mengucapkan zikir dengan zikir yang banyak. Artinya yang lainnya Bapak Ibu, ya, contoh saja, ya. Ada seorang ibu, ya, suaminya sudah meninggal, punya anak 3, semua tuh nakal kabeh, anak telu lanang kabeh nakal kabeh. Kinten rasanya doang, Pak. Tapi ibunya tidak putus asa, ya, selalu berpikir kemudian anak pertama nikah sembuh dari nakalnya. Anak itu sampai anak yang ketiga rampung kabeh, ketika apa? Menikah, alhamdulillah. Ini makanya adalah berbagai contoh seharusnya menjadi kata banyak kepada Allah. Kemudian juga penting adalah selalu bertasbih, ya,
baik dalam ucapan, sikap atau suatu keyakinan. Kalau lagi ketika kita itu mencari rezeki, ya, sok banyak, sok sedikit, ya, katanya Allah itu akan memberikan rezeki kepadaku kalau aku menutup atau ibadah kepada Allah. Lah kok ini malah rezeki malah sempit, ya? Terus kalau berulang bahwa namanya rezeki itu tidak cuma uang, harta dan tapi ada rezeki namanya kekonaan, ya, merasa cukup dengan apa yang ada, ya, atau diparingi rezeki namanya kesehatan. Makanya kita semuanya usahakan harus banyak-banyak berkorban kepada Allah, jangan punya syukur kepada Allah, ya. Terus keutamaan zikir yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur, dikatakan bahwa fakuni ankum wasbirwalataku, ingatlah kepadaku, awam ingat kepadaku, wasbirli walatakun, dan kamu bersyukurlah, jangan sampai gugur pada nikmat-nikmatku. Bapak Ibu, kalau diparingi nikmat itu usahakan untuk minimal dengan alhamdulillah. Contoh, kita bangun dari itu kita usahakan alhamdulillahilladzi ayana ba'da wa la ilaha, segala puji bagi Allah dan yang membangunkan aku setelah tidurku. Itu ada dua kemudian kalau kita tidur, ya. Yang pertama kita dilepas lagi, kemudian kita digenggam terus. Jadi orang itu kalau pas tidur rohnya digenggam Allah, ada kalian terus dilepaskan lagi jadi bangun, ada ditahan kemudian jadi meninggal dunia, ya. Maaf saya teman saya di daerah Jatilong, ya, itu jam 12 malam tuh masih jalan dengan jam 11 malam masih jalan dengan istrinya, kemudian dia Pak Sari, kemudian istrinya tidur, dia juga tidur, ya. Istrinya bangun, dia tidak bangun, wassalam, ya. Tuh, ya namanya orang itu seperti itu, ya. Yang putra, yang kakung itu digenggam terus, yang itu kemudian dilepaskan, yang istri bangun, yang laki-laki enggak bangun, ya. Usahakan harus bersyukur. Kemudian syukur itu juga akan menjadikan kita mendapat nikmat yang lebih banyak, yang lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, keutamaannya adalah sebagai penghapus dosa kita. Bapak Ibu, dikatakan bahwa al-insanu makotok wanisnya, manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah dan lupa, ponate salah nopo dereng wabu. Pone pinten? Pengkata. Lah salah dan lupa dan itu adalah sumber-sumber dosa-dosa. Lah dosa itu kalau enggak dihapus akan namanya musibah. Musibah di Ramadan besok di akhirat, maka perlunya dihapus. Nah, bisa dengan man qala bahasa yang berkata subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah wa bihamdi, dan dengan memujinya fi yaumin mi'atamarotin, di dalam itu 100 hari. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah, maka kutot yang maka dihapus dosa-dosanya, meskipun dosanya sebanyak kuih di lautan. Makanya usahakan
kita usahakan dengan zikir subhanallah wa bihamdihi. Ya. Kemudian Allah mengatakan yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil. Itu kalau kita hormati, insyaallah sekelas kita termasuk saya ini biasanya justru banyak melakukan dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa itu sudah tidak ada, insya Allah kita contohnya apa? Contohnya zina. Ya, zina itu ada empat tingkatan. Yang pertama zina hati, yang kedua zina mata, yang ketiga zina arkan atau anggotanya, yang keempat zina wajib. Ya, zina mata dan zina hati adalah dosa-dosa kecil. Ya. Bahkan saudarakan tidaklah setahun pasti akan mendapatkan bagian dari zina, pasti zina. Ya, zina hati pakai ngapun contoh saja. Ya, mereka itu tukang ojol, itu mungkin atau ojol. Delalah sing ngoten kok yo wedok sing ayu. Kemudian lah digonceng. Nah kemudian juga ada kan ya setannya menggoda. Jadi guru bagaimana? Jadi guru, mulai kayak macam-macam, kita bisa juga tergoda. Jadi wong tua juga begitu. Ada saudara-saudara kita pas satu kan dia jadi kondektor bis, ya kemudian saya dekati saya untuk sholat, kemudian katakan. Oh aku jenguk kakean dosa dan justru kalau kemudian kamu jadi lebih baik. Dan dengan dosa kecil kalau enggak dihapus lama-lama jadi dosa yang besar. Contoh lagi, panjenengan punya baju sudah disetrika terus dipakai 1 jam. Kira-kira kotor apa tidak? Kira-kira kotor apa kira-kira? Kotor nopo? Debu kotor nopo? Kan buatan kotor oli, kita, itu tetap kotor. Namanya justru itu yang kita banyak hapus. Lagi kelihatan kebanyakan dosa-dosa kecil. Makanya monggo usahakan untuk banyak berpikir. Ya. Kemudian menjaga dari gangguan setan. Ya. Nah, Allah katakan Fakimma yang katakan setan pun, maka jika setan itu akan menggelincirkan kamu, pasanglah maka minta tolonglah untuk dijawablah. Inna wasallam sesungguhnya dan yang maha lagi maha mengetahui. Itu ketika setan mulai menggoda kita, dan saya contohkan mendapatkan dompet kok di dalamnya ada uang 1 juta, terus digoda, wis banyak seperti dan cukup, terus dompetnya dibuang meneh wae. Nah, kemudian kita minta tolong untuk digoda setan, kemudian kita akan dikembalikan dan iki judul 2 maka udah dikembalikan. Dan untuk yang lainnya, orang yang jualan kadang digoda oleh setan. Contohnya untuk mengurangi takaran ukuran dan timbangan. Maaf saja, kita enten wong bakos soto nek ngedol niku sendoke dikurupke. Ngoten. Mangko saya tadi mau makanya dulu ada sing ngoten dodol nek jaman jenenge minyak tanah. Nah, lintene niku bolong terus ditambah ngangge duit niku ning sing nambah sapa jero mboten kon jowo. Yang lintenya kemudian tambahnya di sini bukan dari sini. Kita berarti kan mengurangi namanya juga berbagai macam godaan setan. Makanya Bapak Ibu, dengan kita banyak berpikir, kita akan tergantian dari godaan setan. Ya,
setan itu akan dapat menggoda kita jika kita tidak ingat kepada Allah. Ya, siapapun dia mau di mana ya, orang seperti sekelas Nabi juga pernah begitu. Ya, makanya kita katakan harus banyak ingat. Kemudian ini adalah amalan yang diganjar pahala yang besar. Ya, maka di suatu saat ketika ada dua orang yang datang kepada Nabi, kemudian orang pertama bertanya tentang ayunasi khair. Ya, wahai Nabi, siapa orang yang paling baik? Terus dijawab Nabi, orang yang tolong luar senang amal, orang yang umurnya panjang tapi baik amalannya. Ya, contohnya Anas bin Malik, usia sampai 140 tahun itu. Ya, usia 140 dia dalam keadaan orang-orang yang beriman, orang yang baik. Nah, kalau dibalik, orang yang jelek itu adalah orang yang panjang umurnya tapi banyak keburukannya, banyak dosanya. Contohnya si Fir'aun, ya, umurnya panjang tapi banyak dosanya. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, dia bertanya Rasulullah, syariat sudah sangat-sangat banyak. Syariat tata cara sholat, tata caranya, sedangkan saya ini adalah orang yang sudah tua, sudah bodoh, nggak bisa apa-apa. Tetapi aku ini pengen masuk ke dalam surga. Terus bagaimana caranya? Ya Bang, kulo mboten duwe duit ning pengen duwe mobil mewah, mboten Bang. Boleh foto apa nggih? Kemudian katakan caranya lanya jalur cara korban bintilai. Caranya adalah kamu jangan sampai lisanmu kering dari mengenal pada Allah. Jadi Bapak Ibu, bahasakan dengan zikrullah, ya, selalu diulang dengan zikrullah, tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya. Ketika kita pulang di rumah dengan berjalan motor juga berzikir, ya. Sebelum kita tidur juga berikan kita jadi usaha bisa selalu berdoa, ya. Kemudian Bapak Ibu, zikir itu nanti juga akan mendapatkan ketenangan hati kita, ya. Kadang orang itu tidak menyangka ada satu kisah Bapak Ibu, ada seorang santri yang di suatu pondok, kemudian setiap pagi dia disuruh untuk mijeti linggis, ya, linggis dipijeti, dan sampai 3 bulan bapaknya datang dan bertanya, nak kamu dari diajari mijeti linggis? Iya, nek ngomong nyawai, mulai wae, linggis ngomong ngomong aja. Kemudian maksudnya Pak Yai, anak saya bawa pulang. Oh ya, sekarang sebelum pulang kamu ngambil ya, di belakang waktu ada bambu-bambu, kamu pilih bambu yang paling keras supaya ada manfaatnya. Ya, ketika dia mencari bambu yang keras terus dipijat lagi, biasanya pijat ini kemudian pijat apa? Bambu. Ya, nggak ada yang keras, kayak pecah kabel. Oh, Pak, ini nanti dia punya kuat. Ketika kita soleh nanti suatu kita akan menjadi hati yang tenang, ya, menghadapi apapun akan jalur dengan hadapan yang tenang. Misalkan monggo bermula dari, ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an, orang yang alladzina amanu wa qulubuhum billah. Orang-orang yang adalah orang yang hatinya tenang dengan zikir Allah, ya. Allah berkata
saya bahwa zikir kepada dapat menenteramkan hati. Ya, makanya monggo kita usahakan ketenangan hati dengan zikrullah, bukan dengan obat penenang. Menghadapi masalah, kemudian mengambil obat tidur, kemudian habis itu pun aja tidak tenang lagi, Nah, justru dengan itu kita insya Allah akan ditolongkan dengan cara yang tidak mungkin kita tidak menyatakan. Semoga dari Bapak Ibu Allah menolong kita untuk semakin banyak berzikir, syukur, dan bisa meningkatkan ibadah kita dengan ikhlas, sabar, istiqomah sampai akhir husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat taufiq halim dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi